Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam Pak Siska. Gimana kabarnya hari ini Bu Andin? Baik Pak Siska, bagaimana dengan Pak Siska? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Sudah panjang belum hari ini? Sudah, alhamdulillah. Sudah siap penuh ya. ini. Sudah penuh, wah Sudah mantap. penuh ya, semangat ini. Oke, Bu Andin, kita ingin menyambung pembicaraan kita yang kemarin kan. Saya ingin ngobrol dengan jenengan ya 15 menit lah. Kira-kira jenengan sediakah melanjutkan pembicaraan kita kemarin? Siap. Bersedia, siap. Oke, Bu Andin. Kira-kira jenengan sudah punya gambaran atau tema yang akan dibahas pada siang hari ini belum? Tentu ada. Sudah. Ya, sudah. Oke, kalau ada nanti tentunya sebelum kita lanjutkan ke pokok bahasan diskusi kita, kira-kira apa sih yang Bu Andin harapkan dari perbincangan kita? Tujuannya apa nanti setelah kita ngobrol ini, tujuannya apa? Dari percakapan kita nih yang mungkin sekedar sharing atau bercakap-cakap sederhana seperti ini, tentunya saya inginnya menemukan solusi atas masalah yang mungkin nanti saya sharingkan ke Pak Siska, begitu. Itu harapan saya. Iya. Luar biasa, ya. Kira-kira seperti apa, Bu? Gambarannya, Bu? Masalahnya apa kira-kira? Ini menurutnya ini Pak, animo masyarakat terhadap sekolah negeri, terutama di SD saya, begitu. Oh gitu. Iya. Jadi beberapa belakangan ini, berapa tahun Bu? 1 tahun atau 2 tahun? Nah, ini udah beberapa tahun ini. Ini tahun kedua nih menurun, begitu jumlah siswanya setiap PPDB itu selalu menurun, begitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira Ibu tahu nggak penyebabnya apa itu? Ya ini gini Pak, sebetulnya ini di SD saya kebetulan lokasinya berdekatan dengan, ya nggak dekat banget sih, cuma ya memang satu wilayah gitu, dengan SD swasta. Ya SD swasta, iya, SD swasta yang basicnya agama gitu. Agama. Mohon maaf ini maksudnya di sini memang berbasic agama Islam begitu. Oh gitu. Iya, Jadi sekolah Bu Andin ini berdekatan dengan sekolah swasta intinya gitu nggih. Betul sekali. Bu Andin merasa muridnya mulai berkurang, apakah mereka yakin pindah ke sekolah tersebut atau memang ada faktor lain Ibu? Oh tidak, kalau untuk pindah tidak sih Pak. Memang dari awal PPDB itu kita melihat 2 tahun terakhir ini memang agak menurun. Begitu Pak Siska. Sepertinya memang masyarakat di lingkungan yang harusnya memang masuk ke sekolah kami, tapi ternyata ada ya lumayan banyak lah, ternyata tidak sekolah di sekolah kami, tetapi di sekolah di swasta tersebut yang memang mungkin basic agamanya memang diunggulkan di situ, begitu. Oh gitu. Jadi Bu Andin menyampaikan bahwa di sekolah swasta itu ada unggulan agama begitu nggih? Iya, betul sekali. Betul sekali Pak Siska. Kalau di sekolah Ibu sendiri kira-kira memiliki branding apa ya Bu ya? Ini ya terus terang sih, ini sekolah kami kalau bicara tentang misalkan program ini ya, tentunya di SD swasta yang programnya memang lebih banyak sih Pak Siska, setahu saya. Tahfidz, ada tahsin, bahasa Arab, bahkan bahasa internasional juga diajarkan di sana, seperti bahasa Inggris seperti itu. Dan itu semua di sekolah kami memang belum ada. Dan ternyata di sini setelah tentunya kami juga melakukan komunikasi dengan komite Bapak RT di sekitar sekolahan saya, juga saya mendapatkan info bahwa memang rata-rata memang zamannya sekarang seperti usum ya kalau gitu, kayak di Jawa itu usumnya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang berbasic dengan agama begitu, sehingga ya bisa juga sih dikatakan mereka memang lebih tertarik dengan SD swasta tersebut, begitu Mbak Siska. Oh begitu. Jadi ada beberapa program unggulan ya. Tadi yang jangan sampaikan ada tahfidz, bahasa Arab dan bahasa internasional gitu ya. Nah kalau kita bicara dari sekolah lain seperti itu, kemudian kalau yang sekolah Ibu Andin yang sekarang ini yang sekolah
negeri ya, panjenengan ya? Ya, negeri. Kira-kira di sekolah panjenengan itu punya program apa sih yang bisa ditawarkan secara menarik kepada masyarakat itu, Bu? Oh, ini sih untuk sampai saat ini sih karena kami juga mengalami keterbatasan terutama yang mengajar itu. Jadi ini untuk agama memang agama secara umum begitu. Jadi tidak ada pengkhususan seperti di SD swasta tersebut yang mungkin tahsinnya gurunya sendiri, tahfidz gurunya sendiri, bahasa Arab ada gurunya tersendiri. Nah, untuk di SD kami terus terang ini kami mengalami kendala di masalah itu juga tenaga pengajar. Dan juga selain itu Pak Siska, ini terkait sarkas juga. Ini nyatanya juga berpengaruh sekali dengan mungkin kalau masyarakat melihat, oh sekolahnya hanya begitu, musola aja hanya segitu. Padahal kalau di SD yang sebelah sana memang lebih besar, apa-apa mungkin sarplasnya terpenuhi seperti itu. Barangkali itu yang memang menjadi penyebab sih, salah satu penyebabnya juga mengapa masyarakat di sekitar SD kami justru menyekolahkan anaknya di sekolah swasta tersebut. Begitu. Jadi semacam ada pembanding begitu ya, Bu ya? Sepertinya begitu Pak juga. Baik, kalau menurut Ibu nih, di sekolah Ibu itu kira-kira kalau misalkan diposisikan dinilai ya, rentan angka 1 sampai 10, kira-kira posisi nilai sekolah panjenengan di angka berapa, Ibu? 5 mungkin ya Pak ya. Oh, 5. Kenapa bisa begitu, Bu? 5 karena kami sebetulnya sih saya pribadi juga sih menyadari bahwa memang kalau untuk zaman sekarang memang untuk program-program di sekolah kami memang kurang sih dibandingkan dengan SD swasta yang lainnya. Seperti dalam satu sisi saja programnya peminatan di agama gitu kan. Kalau di SD swasta mungkin memang sudah terpetakan dengan sebegitu pos-posnya ini di sini. Jadi kan nanti mungkin inputnya, outputnya dari sekolah tersebut mungkin juga akan terlihat. Sedangkan di SD kami, ya memang belum begitu seperti SD swasta itu masih jauh sih Pak. Makanya saya ini 5 ini. Oh begitu. Jadi memang sudah ada brandingnya masing-masing ya kalau di swasta dan di negeri seperti itu. Begitulah. Baik. Kalau misalkan menurut Ibu nih, menurut Ibu tuh misalkan di sekolah Ibu tuh kira-kira inginnya Ibu tuh ingin di angka berapa, Bu? Ya, kalau keinginan pastilah target 10 ya, tapi tapi perlahan-lahan ini minimal ya dari 5 kita bisa ke 7 begitu dulu Pak. Karena bertahap, karena kalau hal seperti ini saya rasa memang membutuhkan waktu dan butuh proses ini. Nah, Iya. kalau Ibu Antin inginnya langsung 10 tapi bertahap dari 7 ke 8, 9, 10 ya. Nah, begitu. Nah, nanti kira-kira bagaimana sih dari harapan Ibu ini agar bisa ngejar nilai sekian? Bagaimana agar kebutuhan siswa tersebut bisa terpenuhi sehingga menarik daya minat masyarakat? Oke. Kira-kira bagaimana? Yang pastinya pemenuhan tenaga pengajar dulu, terutama ini Bapak, karena ini penting ini. Programnya juga program mungkin bisa menambahkan program keagamaan di sekolah kami. Terus kemudian juga tentunya kami berkolaborasi dengan komite. Komite ini karena ini memegang peranan penting sekali ini buat kemajuan sekolah juga. Jadi dengan kolaborasi dan saling pastinya tukar informasi ya di masyarakat maunya seperti apa. Ini komite mungkin juga bisa lebih mendengar dan itu nanti bisa saling kolaborasi dengan kita. Kemudian juga untuk masalah sarpras ini cerita sedikit ya Pak, ini pengalaman sedikit aja. Dulu sih ketika saya baru ditempatkan di SD saya tersebut, saya melihat musola yang ada itu memang mohon maaf terbengkalai dalam arti di sini ya memang seperti tidak dimanfaatkan sama sekali karena memang bentuknya dari sisi fisiknya memang tidak memungkinkan karena itu seperti dulu pernah dibuat tapi belum selesai begitu jadi sangat terlihat terbengkalai sekali. Kemudian saya pernah itu iseng foto, kemudian saya post di rekan-rekan medsos saya. Barangkali
ada yang berminat donasi gitu. Sebetulnya saya seperti itu hanya mbok menawa gitu kalau orang Jawa bilang. Mungkin bisa, ternyata luar biasa teman-teman saya banyak sekali yang mendonasikan dananya untuk musola tersebut. Dan kemudian dari dana tersebut bisa alhamdulillah Pak Siska bisa kami untuk merenovasi musola tersebut sehingga sampai saat ini sih sudah bisa dimanfaatkan. Hanya saja memang belum begitu maksimal. Begitu Pak Siska. Jadi ini memang terkait di programnya, juga di pengajarnya, dan juga di satpasnya juga ini. Luar biasa ya. Dari yang panjenengan sampaikan tadi, ingin ada penambahan SDM guru agama ya, guru agama khusus, kemudian penambahan sarpras dan menjalin komite, menjalin relasi ya. Nah, ini 3 hal yang luar biasa itu tadi yang jenengan sampaikan. Kira-kira kalau tadi saya belum mendengar ya, bagaimana peran guru di dalamnya. Ya, kira-kira menurut Bu Antin sendiri, bagaimana sih peran guru dalam mengembangkan sekolah ini? Seperti apa gitu? Ya, baiklah. Tentunya kalau peran guru di sini tentunya harus berperan aktif ini, Pak. Intinya aktif gitu ya. Aktif dalam hal apa? Dalam hal ya kita bisalah ikut mempromosikan SD kita. Yang apa yang dipromosikan? Tentunya banyak program yang memang harus dibuat, tidak hanya dibuat, tetapi memang harus dijalankan. Kemudian jika program tersebut bisa berjalan, tentunya kita harus berkampanye juga. Misalnya, kita sudah mulai nih, misalkan ngaji morning atau sholat duha berjamaah. Kita kan bisa membuat videonya, dokumentasinya, lalu kemudian kita up di medsosnya ataupun di grup-grup wali kelas gitu Pak Siska. Luar biasa gitu, luar biasa. Dari kesekian usaha dari Bu Antin tadi, menurut panjenengan kira-kira mana sih hal mana ya yang bisa panjenengan dalam waktu dekat ini yang mana Bu? Oke, yang paling dekat yang ingin diusahakan tentunya kita intern dulu ke dalam, kita membangun motivasi dulu sesama rekan guru. Kita harus bekerja sama, kolaborasi, bagaimana sih kita bisa menyajikan pendidikan yang nantinya bisa diminati oleh masyarakat. Begitu sih Pak Siska. Kemudian juga nanti jika internalnya kita sudah dapat match gitu ya saling kompromi, berarti kita nanti bisa membicarakan lebih dalam lagi. Mungkin kita rekrut tenaga pendidikan dari luar, kemudian juga adanya komunikasi dengan komite yang berkelanjutan terkait mungkin pendanaan dari untuk pembangunan itu sarpras mungkin, karena kalau untuk di BOS kan terbatas sekali, apalagi jumlah murid saya ini kan terbatas, jadinya harus mungkin nanti ada solusi dari komite, karena dari sekolah pun kami tidak bisa untuk harus mengiur segini yang tidak boleh seperti itu. Jadi nanti peran komite di sini juga sangat kami butuhkan, Mbak. Baik. Kira-kira kapan hal itu bisa dilakukan kapan, Bu? Ya, Pak, karena ini anak-anak sedang persiapan sumatif akhir, semesteran ini ya, Pak. Pas, jadi mungkin setelah 2 minggu ke depan mungkin mulai sudah saya programkan untuk langsung terjun ke situ. Biar nanti PPDB tahun depannya segera bisa lebih baik lagi dari tahun ini, begitu. Oke, mantap sekali Bu Antin. Nah, Bu Antin, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita ini? Ya, ternyata saya mendapatkan solusi dengan sendirinya ya. Terima kasih sudah membantu explore. Ternyata memang sebetulnya penyebab dan juga solusinya ternyata saya sendiri punya, hanya saja belum termunculkan di sini. Dan di sini tanpa sadar juga ternyata sudah menemukan solusinya, setidaknya untuk langkah awal, begitu Pak Siska. Luar biasa Bu Antin. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi Bu untuk diskusi lagi dari hasil yang sudah Antin kerjakan nanti itu? Oke. Mungkin nanti setelah apa yang saya rencanakan tadi berjalan, nanti saya bisa menghubungi Pak Siska dalam 2 atau 3 minggu ke depan nanti. Oke, siap. Saya tunggu nanti informasinya. Ya, saling sharing, menyenangkan. Ya, begitu Bu Antin, sedikit diskusi kita. Terima kasih atas waktunya dan diskusinya yang luar biasa ini. Sama-sama.
Makasih Pak Siska. Sama-sama, sampai ketemu lagi besok. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.